Apakah teman-teman sedang mencari papan tulis interaktif untuk mengajar online? Jika benar, maka video ini adalah untuk Anda. Silakan menyimak sampai habis. Langkah pertama adalah masuk ke websitenya classroomscreen.com. Ini ya ejaannya, classroomscreen.com. Kemudian tekan launch Classroom Screen. Nah, sekarang kita sudah berada di ruang website Classroom Screen, yaitu persis di papan digitalnya. Sebelumnya kita akan membuat settingan dulu dengan cara pilih tombol menu di sebelah kiri atas. Jangan lupa login dulu ya. Kemudian kita akan membuat ruang kelas. Kita akan buat ruang kelasnya dulu dengan cara new screen, lalu pilih tombol gear di sebelah kanan atas ini dan ganti nama new screen ini menjadi nama kelas kita. Kita akan berikan nama kelas pertamanya adalah kelas 1A. Nah, di sini kita bisa mengatur tampilannya, misalkan dengan membuat background. Ini kan backgroundnya balon-balon. Kita akan mengganti backgroundnya dengan background kita sendiri. Saya akan mengambil gambar yang kita bikin kemarin, yaitu tampilan kelas virtual. Apabila teman-teman belum mengikuti video yang sebelumnya, silakan klik link di bawah ini. Ada deskripsi, di dalamnya ada cara membuat tampilan kelas virtual dengan Google Slide. Inilah tampilan kelasnya. Saya akan mengambil gambar ini sebagai background papan tulis digital kita. Nah, kita akan membuat satu kelas lagi, new screen lagi. Saya akan memberikan nama kelas yang kedua ini dengan nama kelas 1B. Sekarang mari kita cek berapa kelas yang sudah kita punya. Cara mengeceknya, klik my screens. Sekarang kita sudah punya dua kelas, yaitu kelas 1A dan kelas 1B. Nah, kedua kelas ini harus diisi dengan nama siswa-siswanya masing-masing. Caranya adalah pilih personalize, kemudian turun ke bawah, tekan tombol tambah, lalu kita beri nama kelasnya lagi. Kelas 1A, dan kita isi dengan nama siswa-siswanya yang kebetulan sudah saya siapkan. Di sini ada Mia, Danang, Pia, Tuti, Ali, dan Dian untuk siswa-siswa kelas 1A. Untuk kelas satunya lagi, yaitu kelas 1B, kita lakukan hal yang sama, berikan namanya, ganti new list ini menjadi kelas 1B. Kemudian kita isi nama siswa-siswa kelas 1B ini, kebetulan juga sudah saya siapkan. Inilah nama-namanya, Johan, Yayang, Sony, Oppo, Dona, dan berikutnya kita akan mempelajari fitur-fitur yang ada di dalam papan digital ini dengan cara klik my screen. Kita akan coba dulu dengan kelas 1A. Klik kelas 1A. Nah, teman-teman, inilah fitur-fitur dalam bentuk widget di papan tulis interaktif kita. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, kalender. Klik kalender. Nah, inilah kalendernya. Apabila kita menginginkan ada tampilan kalender di dalamnya, kita bisa memasangnya dengan cara mengklik kalender, kemudian kita sesuaikan dengan tanggal pada hari itu. Selanjutnya adalah jam. Ini adalah jam real time. Dia akan mengikuti secara otomatis settingan jam yang ada pada gadget atau komputer kita. Ukuran jam ini bisa disesuaikan, bisa membesar dan mengecil. Kita akan tempatkan jam ini di sebelah kiri atas, menutupi
jam yang ada ini, tapi statis ya. Nah, sekarang kita sudah punya jam real time. Berikutnya adalah timer. Timer ini bisa disetting untuk berapa menit misalnya. Fungsinya adalah untuk mengukur waktu pengerjaan tugas di dalam kelas online. Misalkan 1 menit. Jangan lupa kita tekan tombol play-nya, maka dia akan memulai menghitung mundur. Pada saat waktu sudah habis, maka bel-nya akan berbunyi. Jenis nadanya bisa dirubah ya teman-teman. Misalkan berikutnya kita akan mencoba widget untuk menggambar yang ini, yang ada tulisan, yang ada gambar pensilnya ini. Dengan widget ini kita bisa menggambar dengan cara menekan tanda pensil ini, kemudian kita memilih warnanya, yang mana yang cocok, misalkan warna merah, lalu kita mulai menggambar. Atau kita bisa menghapus, tekan tanda penghapusnya. Atau dengan cara undo. Kita bisa merubah ukuran pensilnya dengan menekan tombol angka ini. Untuk angka 1 misalkan, ukurannya seperti ini. Angka 2 seperti ini. Dan angka 6, ukuran yang terbesar adalah 6. Bila sudah selesai, kita bisa menghapus sekaligus dengan cara menekan tanda recycle bin ini. Hilang semuanya. Sekarang kita akan mencoba fitur yang lain, mencari nama. Nah, karena kita memiliki 2 kelas, maka nama-nama kelas beserta nama-nama muridnya akan muncul seperti ini. Sekarang kita sedang mengajar kelas 1A dengan nama murid-murid seperti ini. Apabila di lain waktu kita mengganti kelasnya lagi, cukup dengan menekan tombol drop down, pilih kelas 1B misalnya, maka nama muridnya akan otomatis berubah. Apabila kita ingin memberikan tugas kepada seseorang, kita cukup menekan tombol choose, maka sistem akan memilih secara acak. Mia. Berikutnya Ali. Jadi ini tombol penunjukan. Kita menunjuk secara digital murid tertentu untuk mengerjakan sesuatu. Seperti menulis. Untuk widget menulis kita pilih widget dengan simbol font huruf T. Ini fungsinya untuk menulis perintah atau memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa kita. Misalkan buatlah gambar dan berikan nama anggota tubuh manusia. Di papan tulis ini kita bisa merubah fontnya, jenis fontnya, misalkan Pacifico atau yang lainnya. Jadi intinya ini memudahkan kita dalam menulis perintah atau pertanyaan untuk murid-murid kita secara langsung. Selanjutnya kita akan mencoba widget untuk suara. Ini adalah isyarat yang kita berikan kepada murid, misalkan untuk diam dengan tanda jari di depan mulut, atau jangan ribut. Ini berupa tanda atau simbol telinga. Cukup dengan berbisik saja, atau cari teman untuk membuat grup atau bekerja bersama. Nah, untuk gotong royong atau bekerja bersama, kita akan mencoba fitur grouping. Tekan ikon menu ini, kemudian
klik New Group Maker. Nah, ini fungsinya untuk membuat grup. Misalkan untuk kelas 1A ini ada Mia, Danang, Pia, Tuti, Ali, dan Dian. Kita ingin membuat grup, misalkan 2 grup atau 3 grup. Caranya adalah klik Next. Di sini ada ukuran grupnya. Misalkan kita ingin membuat 2 grup atau 3 grup. Create Group. Maka akan dibuatkan 2 grup secara otomatis, grup A dan grup B. Kita akan rubah lagi, misalkan masing-masing grupnya itu hanya ada 2 orang, maka otomatis jumlah grupnya menjadi 3. Create. Sekarang kita memiliki 3 grup dengan masing-masing anggotanya. Dan sekarang saya akan menjelaskan fitur lampu merah. Klik lampu merah. Nah, di sini kita gunakan untuk peringatan, misalkan untuk mulai pengerjaan lampu hijau, kemudian siap-siap lampu kuning, dan pada saat waktu pengerjaan sudah selesai, kita tekan lampu merah. Atau dilengkapi lagi dengan fitur yang tadi itu menghitung waktu, berikan batas waktunya, maka apabila bel sudah berbunyi, anak-anak sudah harus membereskan pekerjaannya atau pekerjaannya segera dikumpulkan. Teman-teman, demikianlah cara menggunakan papan interaktif Classroom. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.